Selamat datang di video ketiga dari rangkaian video MOOC UNER yang berjudul Merakit dan Mengaplikasikan Robot Terbang atau Drone untuk Pemula dengan menggunakan platform open source. Nah, pada kali ini kita akan membahas prinsip kerja dan jenis airframe pada drone. Nah, jadi untuk jenis quadcopter, ya, kita akan membahas lebih dalam lagi. Mungkin pada video yang singkat ini kita akan membahas bagaimana sih cara kerjanya secara lebih detail quadcopter dalam bermanuver. Mengapa video ini sangat penting? Mengapa pengetahuan ini sangat penting? Karena di sini merupakan dasar dari bagaimana sih kita bisa mengoperasikan drone, bagaimana sih kita bisa mendapatkan feeling dari gerakan manuver dari drone. Seperti yang telah kita bahas ini lalu ya, apa sih pada pertemuan sebelumnya. Seperti yang kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya, di sini kita bisa melihat kalau misalnya drone ini harus menahan beban ya selama dia terbang. Menahan beban karena apa? Karena memang dia bisa vertical take off landing, dia bisa menahan posisi secara statis pada saat dia terbang. Di sini dia sangat mengandalkan thrust dari masing-masing rotornya. Di sini untuk quadcopter ada 4 rotor ya. Kalau kita lihat di sini ada 4 rotor. 1, 2, 3, dan 4 ya. 4 rotor ini yang menjaga drone tersebut tetap berada di udara. Lalu bagaimana sih caranya dia bisa bermanuver? Ya, di sini ada 4 ya. Ada 4 manuver yang basic dilakukan oleh drone ya. Yang pertama itu adalah throttle control. Nah, apa yang dimaksud dengan throttle control? Throttle control ini drone dapat bermanuver atau bergerak ke atas ya atau ke bawah. Karena apa? Karena keempat propeller ya. Keempat propeller dari drone ini bergerak secara bersamaan dengan speed yang sudah ditentukan. Yang speed yang sudah ditentukan untuk tetap menjaga drone pada kondisi yang level, kondisi yang stabil. Namun drone ini harus menaikkan throttle hingga menaikkan thrust hingga dia dapat terbang terangkat ke atas. Ini yang disebut dengan throttle control. Ya, sehingga drone itu bisa terbang ke atas. Yang bekerja itu keempat dari rotornya. Yang kedua yaitu disebut dengan pitch control. Nah, pitch control itu drone bagaimana drone bisa maju ke depan. Nah, di sini ada warna orange ya dan ada warna biru. Nah, warna biru di sini menandakan kalau kecepatannya itu lebih rendah dan warna orange di sini kecepatannya lebih tinggi. Kalau yang di throttle control itu orange lebih tinggi sehingga dia dapat terbang ke atas dan yang warna biru kecepatannya rendah sehingga dia bisa perlahan turun ke bawah. Tapi kalau pitch control bagian depan dari drone ya, anggaplah ini bagian depan ya, yang saya silang ini bagian depan dari drone. Pada saat bagian depan dari drone itu keduanya kecepatannya lebih rendah daripada yang di belakang, maka yang terjadi apa? Drone yang tadinya level ya, ini anggaplah drone ya, dia berubah menjadi kondisinya, ini anggaplah drone dengan arah ke sana, yang ingin arah ke sana, nah dia jadi kondisinya dia bisa berjalan ke depan. Ini, anggaplah ini gambar dari sampingnya, terlihat dari samping. Dia bisa berjalan ke depan. Dan hal yang sama terjadi apabila drone itu yang belakang lebih rendah kecepatan daripada yang depan sehingga dia bisa mundur ke belakang. Nah, yang kenapa disebut pitch control ya karena memang di drone itu ada yang disebut dengan pitch ya, pitch, roll dan yaw. Yang disebut dengan pitch itu anggaplah ini drone, hidung drone-nya ini yang ini ya yang saya silang. Nah, pitch itu merupakan sumbu ini ya. Ini sumbu pitch. Lalu yang ini merupakan sumbu roll. Dan yang maaf. Dan yang seperti sumbu Z ini merupakan sumbu
yaw. Sehingga yang dimaksud dengan pitch itu dia berputar ke depan, roll itu dia berputar ke samping, ke kanan dan ke kiri, yaw itu berputar terhadap sumbu Z. Nah, tadi yang kedua ini merupakan pitch karena dia berputar ya eh, berdasarkan sumbu pitch tadi ya, ini ya, pitch. Oke. Nah, yang ketiga itu roll. Sumbu ini yang disebut dengan roll ya. Jadi dia kalau misalnya ini drone ya, ini badan drone, nah ini arahnya, ini hidungnya yang warna merah. Roll ini merupakan sumbu ini ya. Nah, ini merupakan roll, sumbu roll. Sehingga dia kalau seperti ke sini itu roll ke kanan, ini roll ke kiri, yang ini roll ke kanan. Nah, roll control itu sama seperti pitch, cuma perbedaannya dia uh, rotor yang bagian kanan dan bagian kiri yang bervariasi speednya. Sehingga dia bisa bergerak ke kanan maupun bergerak ke kiri. Drone itu cukup unik ya untuk quadcopter itu atau multirotor cukup unik di mana dia misalnya nih ini drone ya dengan ini sumbu ini arahnya ke atas, dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, bisa ke depan dan ke belakang sehingga arahnya itu dia cukup fleksibel sehingga dia bisa ke sana, dia bisa ke arah sana atau diagonal maupun horizontal. Selain dia juga bisa ke arah Z ya, ke arah sumbu Z atau sumbu yaw tadi. Nah, yang terakhir itu yaw control di mana dia berotasi. Jadi drone ini berotasi. Kenapa dia bisa berotasi? Nah, yang ini agak sedikit unik dibandingkan roll dan pitch control di mana dia hanya variasi sehingga dia memiliki kemiringan ya, ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Untuk yaw ini ada perbedaan pada speed kedua motor tapi secara diagonal. Di sini kita bisa melihat ada warna orange ya, ada warna orange dan warna biru di mana warna biru yang lebih rendah kecepatannya dan orange lebih tinggi kecepatannya. Pada saat dia anggaplah ini depannya ya. Nah, ini depan dari drone ya. Pada saat dia ingin berputar berotasi ke kiri, apa yang terjadi? Karena rotor ini memiliki 4 rotor dan rotor yang bergerak ke arah ke kiri dan ke arah ke kanan itu masing-masing 2. Pada saat dia merendahkan kecepatannya untuk rotor yang bergerak ke kanan dan hanya yang bergerak ke kiri ditinggikan kecepatannya, maka yang terjadi apa? Drone akan bergerak ke kiri. Hal tersebut terjadi karena apa? Karena adanya inersia ya. Jadi adanya inersia dari motor ya. Yang kedua ini yang arahnya ke kiri ini lebih cepat ya daripada yang arahnya ke kanan sehingga terjadinya yaw control. Dia berputar. Nah, ini cukup aneh padahal semuanya itu memiliki thrust ke atas ya. Tapi karena adanya inersia dari masing-masing rotor dan motor dan propeller sehingga dia bisa berputar ke kanan atau ke kiri dan hal yang sebaliknya juga sama ya. Nih, kalau misalnya ingin berputar ke kanan maka seluruh rotor yang berputar ke arah kanan atau berputar ke arah clockwise lebih cepat dibandingkan yang berputar counterclockwise. Nah, lalu tidak seimbang dong. Dia akan seimbang karena apa? Karena nanti yang orange itu trustnya besar, tapi yang biru itu trustnya kecil. Tapi tetap yang biru itu tetap memiliki trust hanya untuk menyeimbangkan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana drone bisa bermanuver. Nah, ini mungkin variasinya ya. Di sini lebih terlihat ya. Kalau dia move down ini, kalau yang hijau ini lebih lambat, yang merah ini lebih cepat ya. Ini lebih lambat, speednya lebih lambat. Yang merah speednya lebih cepat. Nah, ini untuk move forward, ini move forward, ini move backward. Ini kalau anggaplah ini seperti ini ya dia. Nah, ini arah arah depannya ini. Jadi moncong drone-nya ini yang warna merah ini yang saya warnai merah. Yaw control, roll control. Nah, ini ada normal speed dan high speed. Ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan variation of the speed between rotor that makes the drone may have maneuver flexibility. Jadi drone itu sangat fleksibel untuk bermanuver karena apa? Karena dia memiliki kemampuan seperti ini. Ya. Nah, lalu bagaimana sih drone bisa
stabil ya. Bagaimana drone contohnya pada saat drone ini ingin move down atau move up ya. Bagaimana dia bisa tetap stabil? Jadi kuncinya itu ada yang disebut dengan IMU ya. Apa sih IMU? IMU itu inertial measurement unit, disebut IMU. Nah, IMU ini merupakan pusat kontrol dari drone, pusat sensor yang mengontrol drone. Karena di sini di IMU itu terdiri dari berbagai macam sensor yang sebelumnya kita sudah belajar di pertemuan pertama ya. Sensornya apa saja sih? Ada di situ, ada gyroscope ya. Lalu ada accelerometer, lalu ada barometer ya. Lalu ada sensor airspeed ya, dan macam-macam ya. Tiap IMU itu beda-beda. Tetapi IMU itu yang memiliki kemampuan untuk eh, mendapatkan orientasi dari si drone tersebut. Nah, IMU ini sangat penting ya di dunia drone, karena memang dengan adanya IMU ini drone komersial itu bisa sekarang menjadi murah. Dan di sini ada roll, pitch, dan yaw yang tadi saya sempat jelaskan. Yaw itu arahnya rotasi ya. Arahnya rotasi sumbu Z, anggaplah ini sumbu Z. Kalau roll itu yang berotasi arah sumbu Y, pitch itu berotasi arah sumbu X. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa dikatakan manuver dari drone itu ada roll, ada pitch, dan yaw. Roll, pitch, dan yaw ini sangat penting di dunia penerbangan ya. Jadi teman-teman ini yang ingin belajar lebih jauh mengenai drones sangat wajib ya, sangat wajib tahu yang mana itu roll, roll itu apa, yang mana itu pitch ya, yang mana itu yaw. Karena ini merupakan konvensi standar yang digunakan di dunia penerbangan, baik pesawat terbang, pesawat komersil yang besar maupun pesawat yang kecil maupun drone atau UAV, pesawat tanpa awak. Pemahaman roll, pitch, dan yaw itu akan sangat penting nanti untuk teman-teman bisa membaca data penerbangan dari drone secara real time. Nah, selanjutnya kita akan membahas airframe. Apa sih itu airframe? Airframe itu bisa dikatakan rangka ya. Airframe rangka dari multicopter yang ingin kita desain, yang ingin kita buat atau yang ingin kita operasikan. Airframe itu ada banyak sekali sebetulnya, dan mungkin kalau diklasifikasikan itu ada sangat banyak karena mungkin di luar ini ada lebih banyak lagi jenis airframe tergantung kreativitas dari pembuat drone tersebut. Tapi yang umumnya banyak digunakan ini adalah airframe yang ada di sini. Yang pertama itu quad ya. Quad I atau quad plus. Biasanya orang bilang quad I atau quad plus. Kenapa plus? Karena kita bisa lihat angka plus di sini. Kenapa bisa kita bilang plus nggak X? Karena apa? Perbedaannya di sini. Quad plus itu arah terbangnya itu ke arah sana atau ke arah belakang. Jadi sesuai arahnya itu sesuai dengan arm arm dia, salah satu armnya. Nah, ke arah sana. Sehingga ini bisa dikatakan kanannya, ini kiri, ya. Lalu pitch-nya berarti arahnya kemana nih? Ini sumbu pitch berarti ya. Ini sumbu pitch-nya, ini sumbu roll-nya, ya. Nah, lalu ada lagi yang disebut dengan quad X. Nah, quad X ini berbeda dengan quad I, dan quad X ini yang paling banyak digunakan. Quad X ini arah sumbu pitch-nya, ini arah sumbu roll, ini arah sumbu pitch. Sehingga dia bila ingin maju ke depan, dia akan mencondongkan searah sumbu pitch ke depan dan kebalikannya ke belakang. Lalu untuk manuver ke kanan dan ke kiri, arah sumbu rollnya seperti ini. Sehingga kita bisa katakan sebagai contoh, nah ini yang saya tandai, ya tandai merah ini merupakan moncong dari drone.
Dan ada lagi hexa I. Hex ini maksudnya hexa. Hexa itu maksudnya 6 ya, artinya 6 kopter. 6 kopter, ada 6 propeller, ada 6 arm di situ. Atau hexacopter. Hex I berarti apa? Ini arah sumbu rollnya, ini pitch-nya. Dan hexa V, karena dia berbentuk V di sini ya, ini arah rollnya, dan yang ini arah pitch-nya. Nah, ini contoh hexa V. Hexa V itu banyak digunakan untuk apa? Untuk drone yang eh, memiliki kebutuhan kestabilan yang tinggi. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk Watt X itu lebih simple. Kalau misalnya untuk ditekuk-tekuk juga lebih gampang. Motornya juga hanya 4, tapi dia sudah standar, sudah cukup ya, untuk Watt itu sudah cukup untuk bermanuver dengan baik. Tapi bila ingin mendapatkan kestabilan yang lebih, kita bisa memilih hexacopter ya. Kekurangannya apa hexacopter? Motornya semakin banyak. Motor semakin banyak berarti efisiensinya itu uh, akan semakin berkurang karena tiap motor itu memiliki pengalih efisiensi. Semakin banyak motor yang digunakan, maka efisiensi semakin kurang. Tetapi apa kestabilannya jauh lebih baik dibandingkan Quad X. Jauh lebih baik pada saat dia harus menahan dari angin, sehingga hexacopter itu sangat baik digunakan untuk membawa payload yang sangat rentan. Contohnya apa? Contohnya uh, untuk foto udara yang menggunakan kamera yang besar, misalnya kamera yang membutuhkan kestabilan tinggi seperti itu ya. Walaupun saat ini untuk quad ya, quad itu udah sangat lebih dari cukup, digunakan banyak untuk drone-drone komersil ya, atau hexa itu digunakan selain untuk yang memiliki butuh kestabilan yang baik, dia juga digunakan apabila membutuhkan lift ya, lift yang besar. Lalu selanjutnya ada yang berbentuk tiga ini ya, yang di sini ada disebut dengan tricopter ya. Di sini ada hexaye ya. Hexaye maksudnya apa? Di sini hexaye itu hexa, ada yang disebut dengan konfigurasi koaksial ya. Jadi atas bawah itu, anggaplah ini armnya. Di sini ada propeller atas dan ada propeller bawah. Ini yang disebut dengan koaksial ya. Jadi ada dua motor atas dan bawah. Nah, yang di bawah ini untuk hexa dan okta, hexa Y, hexa IY ini koaksial. Jadi sebenarnya ada 6 motor tapi dikonfigurasikan atas bawah. Ini hexa Y seperti ini, arahnya ke sana. Ini pitch-nya. Yang ini hexa IY, ini pitch-nya ya, arahnya ke sana. Lalu ada okta X. Okta itu maksudnya 8 ya. Jadi ada octocopter ya. Biasanya disebut octocopter. Kalau ada quadcopter, ada octocopter, ada hexacopter ya. Ini octocopter. Sama pitch-nya seperti ini, arahnya ke sana, sama seperti quad X. Dan ada octocopter yang berbentuk I dan berbentuk V. Ini yang berbentuk I dengan roll seperti ini. Ini pitch, maaf. Ya, ini pitch. Ya, ini pitch-nya juga untuk Octovi. Kenapa I? Karena di gini ya, dia lurus ya. Dari atas ke depan dan belakang ini satu garis lurus armnya, tapi kalau Octovi ya seperti ini ya, seperti huruf V. Nah, ini ada contoh coaxial configuration dari Octo X ya. Octo X ya, jadi bentuknya masih seperti quad tapi octo, jadi ada 8 motor di sini. Nah, ini juga sangat bagus sekali untuk drone yang ingin simple tapi memiliki lift ya, kemampuan lifting yang luar biasa. Oke, mungkin sudah cukup begitu dulu ya untuk video kali ini yang membahas mengenai prinsip kerja manuver drone dan macam-macam airframe dari drone khususnya untuk multirotor. Terima kasih.
Sampai bertemu di video selanjutnya.